warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Wahyuwardani. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika, momentum, dan impuls. Untuk yang pertama yaitu momentum. Jadi momentum itu dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Momentum adalah besaran vektor dengan arah sama persis dengan arah vektor kecepatan. Momentum juga dapat didefinisikan sebagai massa yang bergerak. Maksudnya setiap benda pasti memiliki massa dan ketika benda tersebut bergerak, maka benda tersebut memiliki momentum. Kita lihat gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut ada dua buah kendaraan, sepeda dan mobil, dan sama-sama menabrak pohon. Jadi dua kendaraan tersebut memiliki kecepatan yang sama dan menabrak pohon. Jadi, kenapa pohon yang ditabrak mobil itu memiliki kerusakan yang lebih besar daripada pohon yang ditabrak sepeda? Seperti kita tahu bahwa di gambar ini pohon yang ditabrak mobil itu sudah hampir tumbang, sedangkan pohon yang ditabrak sepeda enggak. Hal ini membuktikan bahwa mobil yang memiliki massa lebih besar daripada sepeda akan menyebabkan gerak benda tersebut sulit dihentikan. Jadi berdasarkan analisa diperoleh bahwa rumus momentum itu P sama dengan M kali V. Kenapa P? Karena lambang dari momentum itu P, sehingga P sama dengan momentum dan satuannya kilogram meter per sekon. Untuk kecepatan, V satuannya meter per sekon dan M massa benda satuannya kilogram. Selanjutnya, momentum juga merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan kecepatan benda tersebut. Jadi, kecepatan itu merupakan besaran vektor sehingga benda yang bergerak ke arah kiri itu negatif dan benda yang bergerak ke kanan itu positif, dan benda yang jatuh atau bergerak ke bawah itu positif karena searah dengan percepatan gravitasi bumi, sedangkan benda yang bergerak ke atas itu negatif karena berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Jadi kedua benda tersebut bergerak menuju satu titik dan arah geraknya membentuk suatu sudut. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan besar momentum dari kedua benda tersebut? Kita lihat di sini ada gambar di mana ada vektor P1 dan P2 yang sama-sama akan menuju yang akan membentuk sebuah sudut. Jadi sehingga penjumlahan momentum itu mengikuti aturan penjumlahan vektor. Secara matematisnya, resultan vektor P1 dan P2 yang membentuk sudut alfa ya adalah dengan rumus resultannya P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat plus 2P1 P2 cos alfa. Di sini ada contoh soal untuk lebih memahami konsep dari momentum. Untuk yang nomor 1, ada pun pertanyaannya, suatu benda yang bermassa 40 kg dan bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. Jadi, benda yang bergerak itu pasti memiliki momentum, dan berdasarkan konsep yang udah kita bahas sebelumnya, dapat ditentukan sebagai rumus dari momentum itu M kali V. Ya, momentum itu M kali V, sehingga kita langsung masukkan saja, kan bermassa 40 kg dengan kecepatan 5, jadi 40 dikali 5, jadi kita peroleh besar momentum benda tersebut ketika bergerak adalah 200 kg meter per sekon searah dengan arah kecepatannya. Selanjutnya nomor 2 yaitu sebuah mobil memiliki massa 500 kg bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Tentukan momentum sebuah mobil tersebut. Jadi kita rubah dulu kelajuan atau kecepatan itu kan masih dalam satuan km per jam. Jadi kita rubah dulu ke dalam satuan meter per sekon, sehingga 72 dikali dengan 1000 per 3600. Ya, kita peroleh dari kita peroleh kelajuannya itu 20 meter per sekon. Tinggal kita masukin ke dalam rumus momentum. P sama dengan M kali V dengan massa 500 dan kecepatan 20, sehingga kita peroleh momentumnya 10.000 kg meter per sekon. Kita lihat di sini ada gambar pemain sepak bola mau menendang bolanya.
Jadi pada bola itu diberikan gaya sentuh F dengan selang waktu delta T yang sangat singkat, sehingga menghasilkan efek pada bola tersebut semakin besar. Jika selang waktu sentuh delta T yang lebih lama, maka akan menimbulkan efek pada bola tersebut kurang maksimal dibandingkan pada keadaan pertama. Efek dari pemberian gaya rata-rata F pada suatu benda dalam selang waktu delta T tertentu, inilah yang disebut sebagai impuls. Kita lambangkan impuls dengan huruf I. Jadi sehingga kita peroleh rumus impuls itu I sama dengan F kali delta T. Sebelumnya untuk rumus dari gaya sama dengan F sama dengan I per delta T. Impuls merupakan besaran vektor karena diperoleh hasil kali antara besaran vektor F dan besaran skalar delta T, sehingga arah impuls searah dengan arah gaya F. Apabila gaya impuls berubah terhadap waktu, maka dapat digambarkan dalam grafik Ft, sehingga besar impuls adalah luas daerah di bawah grafik Ft. Jadi maksudnya nanti untuk nilai besar impulsnya, kalau seperti ini berarti besar impulsnya di sebelah sini yang di bawah grafik Ft ya. Jadi untuk seumpama contohnya pakai segitiga, jadi kita mencari nilai impulsnya pakai rumus segitiga, luas dari segitiga gitu ya, luas daerah di bawah grafik Ft. Keterangannya I itu lambang dari impuls dengan satuan Newton second atau kilogram meter second ya. Untuk F itu gaya impulsif, satuannya Newton. Delta T waktu sentuh antara gaya dan benda, satuannya second. Di sini ada contoh soal. Untuk yang pertama, seorang pemain sepak bola melakukan tendangan terhadap bola dengan gaya F sebesar 20 Newton. Apabila waktu sentuh antara kaki dan bola adalah 0,01 second, tentukan besar impuls yang terjadi pada bola tersebut. Kita ketahui bahwa F gaya impulsifnya 20 Newton, delta T itu selang waktunya 0,01 second, maka yang dicari impulsnya. Jadi rumus dari impuls itu F kali delta T. Jadi tinggal kita masukkan F-nya 20 dan delta T-nya 0,01, sehingga 20 dikali dengan 0,01, kita peroleh I-nya 0,2 Newton second. Jadi besar impuls yang bekerja pada bola tersebut adalah 0,2 Newton second, searah dengan gaya rata-rata F yang diberikan pada bola tersebut. Pada contoh soal yang kedua, nah di sini grafik di bawah menyatakan gaya yang bekerja pada suatu benda bermassa 2 kg. Dalam selang waktu 4 sekon, jika benda tersebut mula-mula diam, tentukan besar impuls. Tentukan besar impuls selama 4 sekon. Jadi di sini ada sebuah grafik dengan luas daerah itu di bawah grafik ini. Jadi luas daerahnya di sini. Jadi kita lihat dulu bentuk grafiknya ini tuh bangun apa gitu ya. Jadi terus untuk pembahasannya, berdasarkan konsep impuls dalam grafik Ft diperoleh impuls I sama dengan luas daerah di bawah grafik Ft. Jadi besar nilai impuls dalam soal ini itu adalah I sama dengan luas segitiga, karena di sini bentuknya segitiga. Kita masukin dari rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita masukin aja 4 kali setengah kali 4 kali 10 sama dengan 20 Newton second. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan momentum dan impuls ya. Jadi perhatikan fenomena ini. Jadi suatu bola yang mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 diberi gaya sebesar F. Gaya tersebut bekerja pada bola sehingga mengakibatkan bola tersebut bergerak dipercepat dan kecepatannya berubah menjadi V2. Dalam kejadian ini, bola akan bergerak dengan percepatan konstan atau GLBB ya. Untuk percepatan konstan itu GLBB, kalau yang kecepatannya konstan itu GLB. Dalam rentang waktu tertentu delta T, ingat selang waktu tertentu atau rentang waktu tertentu itu delta T, sehingga berlaku hukum 2 Newton. Jadi untuk hubungan momentum impuls kita peroleh rumusnya itu I sama dengan delta P. Delta P itu perubahan P momentum. Jadi I-nya kita masukin, rumus dari I itu adalah F dikalikan dengan delta T. Untuk delta P karena perubahan momentum, besar perubahan momentum, jadi P2 dikurangi P1. Terus kita uraikan masing-masing ini kan
masing-masing P ini kan memiliki rumus masing-masing. Jadi P itu kan momentum, dari rumus dari momentum itu kan massa kali kecepatan. Nah, kita uraikan sehingga hubungan momentum impuls itu I sama dengan delta P. Sehingga F kali delta T sama dengan M kali V2 min dikurangi M kali V1. Jadi berdasarkan penurunan persamaan hubungan antara impuls dan momentum, di atas dapat disimpulkan bahwa impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah bola tenis bermasa 100 gram dilemparkan tegak lurus ke arah kiri, ke arah tembok dengan kecepatan 5 meter per sekon. Bola tersebut menumbuk dinding selama 0,25 detik. Jika kecepatan bola setelah dipantulkan adalah 15 meter per sekon, berapakah besar gaya yang diberikan tembok terhadap bola tersebut? Kita ketahui bahwa bolanya bermassa 100 gram, kita rubah dulu ke dalam kilogram, jadi 0,1 kilogram. Jadi bola dilemparkan tegak lurus ke kiri. Jadi karena ke kiri, jadi bolanya negatif. Delta T-nya 0,25 detik. Jadi kita peroleh berdasarkan konsep hubungan antara impuls dan momentum. Kita masukkan rumusnya, I sama dengan delta P. Terus uraiannya seperti ini. Kita peroleh F kali delta T sama dengan M kali V2 min M kali V1. Di sini kita akan mencari gaya impulsifnya, F. Kita masukkan delta T-nya 0,25 detik. Sama dengan masanya 0,1 dikali dengan V2-nya 15 meter per sekon. Sama, dikurangi masanya 0,1 dikali dengan min 5 karena tadi dilempar ke kiri. Kita peroleh F kali 0,25 sama dengan 2 karena hasil dari perkalian sebelumnya. Sehingga nilai F kita peroleh itu sebesar 8 Newton. Di sini ada tabel rangkuman dari besaran rumus-rumus dari awal sampai akhir. Untuk rumus momentum itu P sama dengan M kali V. Rumusnya impuls I sama dengan F kali delta T. Untuk hubungan momentum dan impuls itu I sama dengan delta P, perubahan momentum. I-nya F kali delta T, perubahan momentum M kali V2 dikurangi M kali V1. Jadi cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai materi momentum dan impuls. Kurang lebihnya dalam penyampaian materi momentum dan impuls saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.